Udah ke-record kan? Udah. Oke. Wait. Jadi sebelum masuk ke materi minggu kelima, kemarin ada yang nanya, kalau nggak salah ada yang nanya di grup soal materi ini yang jawabannya diminishing marginal returns itu yang mana? Jadi sebenarnya aku mau review sedikit soal materi dari, kalau nggak salah ini materi mikro kemarin. Jadi di dalam mikro itu ada yang namanya skala produksi. Nah, skala produksi itu dibagi menjadi 3, guys. Siapa ini? Ya. Jadi skala produksi itu dibagi menjadi 3. Yang pernah ada yang sifatnya increasing return to scale. Kemudian ada yang decreasing return to scale sama constant return to scale. Ini bukan materi itu ya, yang pokok ya. Iya ini. Rename-nya kok. Nah ini ya, ini ada 2 hal. Yang pertama itu ada skala produksi, kemudian ada diminishing marginal returns. Diminishing yang kalau ada suatu teori yang namanya diminishing itu pasti nanti grafiknya kayak gini. Grafiknya kayak gini, guys. Ini kayak gini. Nah, pertama, bedanya skala produksi sama diminishing return to scale itu apa sih? Skala produksi itu di sini menunjukkan kalau berapa perubahan output yang kita dapatkan setiap penambahan K sama L. Jadi secara sederhana tuh skala produksi itu sama-sama perubahan outputnya. Cuma kalau skala produksi itu yang berubah dua-duanya, guys. Jadi capitalnya iya, labornya iya. Capital itu modal, labor itu bekerja. Itu ya. Sedangkan kalau diminishing marginal returns atau diminishing apapun, ada apa aja sih yang diminishing itu? Banyak. Diminishing return to scale, diminishing marginal return, diminishing marginal utility. Makanya yang berbau diminishing itu kan berkurang kan. Itu yang berubah itu satu aja, dan satunya diasumsikan fix. Nah, kenapa satunya diasumsikan fix? Karena secara umum dan secara jangka pendek itu kita nggak bisa, guys, mengubah modalnya kita secara cepat. Ya kita baru diriin ini toko kopi lah misalnya, kan nggak mungkin kan dalam jangka waktu dekat kita bisa mengubah modal kita dari 10 juta langsung 30 juta, itu nggak bisa. Yang secara umum itu pasti capitalnya itu tetap dulu, baru leverage ditambah. Nah, itu. Tapi untuk rumusnya dari skala produksi ini sama diminishing ini sebenarnya sama, guys. Ini namanya fungsi produksi ya. Secara sederhana ini adalah fungsi produksi yang isinya cuma capital sama labor. Yang sebenarnya masih ada banyak lagi. Tapi berhubung kita masih belajarnya sebagai orang ekonom yang bukan orang yang benar-benar belajar ekonomi, sebagai orang yang awam, kita belajarnya itu cuma 2 aja. Yang pertama nih, aku mau jawab dulu mana yang jawabannya diminishing marginal returns atau yang marginal returns-nya itu diminishing atau berkurang untuk pekerja, untuk tenaga kerja. Untuk kerjaan soal kayak gini itu sebenarnya sangat sederhana, guys. Kita cuma tinggal lihat fungsinya aja. Ini lihat nih, fungsinya kan 15L akar K kali L, ini juga 15L. Ini tenaga kerja ya, jadi yang dilihat L-nya. Di dalam soal itu biasanya ini pas semester 2 kemarin nggak salah, misalnya fungsinya ini kita akan meningkatkan lebarnya 2 kali lipat. Ini kan 2L, ini 2L, ini 2L. Nah, yang menjadi diminishing itu ketika ini misalnya asumsikan ini 15 ya, kali 2. Apakah ini 2 kali L itu sama dengan ini? Kan sama-sama 2 kali lipat kan. Jangan 2 deh, susah angkanya kalau diangkat. 4 aja deh, 4 kali lipat. Ini diminishing marginal returns ya. Artinya yang berubah cuma satu doang, yang ini tetap ini fix, ini juga fix. Ya, ini berubah 4 kali lipat. L-nya kalau dikali 4 berubah jadi 4 kali lipat nggak, guys? Kalau bentuk persamaannya perkalian. Iya kan? Iya, benar. Iya. Nah, makanya itu namanya constant marginal returns. Artinya ketika kita nambah lebarnya sebanyak 4, outputnya jadi berapa? 4. Kemudian yang kedua, ketika L-nya kita tambah 4. Kalau misalnya 4 ini bentuk fungsinya akar, nanti hasilnya berapa? 2 kan? Oh ya Allah, disambil jelek banget. Apa ya? Itu nanti hasilnya 2. Artinya kalau misalnya kita nambah 4, outputnya menjadi tambahnya cuma 2. Artinya itu lebih banyak atau lebih dikit? Dikit kan?
Nah, itu makanya jawabannya diminishing marginal return. Jadi untuk menjawab soal kayak gini itu sebenarnya cukup kita lihat bentuk fungsinya aja. Bentuk fungsi itu pertama, kalau ini untuk tenaga kerja berarti bentuk fungsi yang melekat di tenaga kerja, di labor sendiri. Gitu. Jadi kurang lebih itu ya untuk menjawab pertanyaannya si AP. Kemarin udah tak PC juga sih. Oke, kita lanjut ke materi minggu kelima. Di materi minggu kelima itu kita bahas mengenai uang dan inflasi. Ya, inflasi. Jadi di sini PPT yang aku pakai itu sebenarnya ada dua versi. Yang pertama yang dari LMS. Ini sebenarnya sama aja kayak dari ini PPT-nya Pak Abdi Nizar. Pak Abdi Nizar ini PPT-nya pakai apa buku paket yang edisi ke-6. Jadi ini agak kalau di buku paket edisi ke-6 itu bab uang sama inflasi dicampur guys, tapi di edisi ke-9 dipisah. Tapi isinya benar-benar sama kok. Jadi untuk mempermudah kita pahamin aja biar nggak mikirnya dua kali, kita pakai yang bahasa Indonesia aja ya. Apa mau pakai bahasa Inggris aja? Indo aja. Oke. Ding gimana Ambon, Ding? Nggak Indo aja, enak yang Indo. Yang pertama kita belajar mengenai inflasi. Jadi inflasi itu nggak jauh-jauh sama yang namanya kuantitas uang, teman-teman. Nah, kuantitas. Jadi dalam bab ini kurang lebih yang dibahas itu adalah teori kuantitas uang sama ada yang namanya ini efek Fisher. Jadi kedua hal ini merupakan hal yang akan secara umum kita bahas di dalam bab ini. Jadi teori kuantitas uang itu apa sih? Oh ya ini aku ngomongnya nggak kecepatan kan? Lumayan, Bun. Oh ya, sorry. Maklum. Jadi teori kuantitas uang itu teori sederhana yang mengaitkan laju inflasi dengan laju pertumbuhan uang yang beredar. Jadi guys, secara umum nih, kalau aku ngasih logika yang paling gampang, 1% peningkatan uang, jumlah uang, itu akan menyebabkan 1% peningkatan inflasi. Secara umum kayak gitu. Nah, nanti di efek Fisher akan dijelaskan lagi. 1% inflasi itu bakal ngaruhnya ke apa sih? Kayak gitu. Jadi untuk sebagai awalannya, sebagai apa namanya, spoilernya kayak gitu dulu ya. Dan teori kuantitas uang ini dimulai dengan konsep tentang velocity atau velocitas. Velocitas itu merupakan sirkulasi atau perputaran uang, teman-teman. Jadi berapa kali sih uang itu berputar dalam jangka waktu tertentu? Ini contoh sangat-sangat sederhana. Misalnya tahun 2017 terjadi transaksi senilai 5.000 miliar. Ini itu T. T itu total transaksi. Kemudian jumlah uang yang beredar adalah 1.000 miliar, itu M. Dan rata-rata rupiah yang digunakan dalam 5 kali transaksi pada tahun 2017, rata-rata rupiah digunakan 5 kali. T. T ini adalah, ya ini T benar. Hanya nanti kan rumusnya ada di halaman selanjutnya. Velocitas adalah T adalah total transaksi dibagi dengan L. Ini rumusnya sebenarnya dikali T dengan T. Nah, T di sini adalah total transaksi. Yang mana kalau dipisah, dipecah lagi, ini bisa jadi P kali T. P itu adalah harga dari masing-masing barang pokok. Kemudian T itu adalah transaksinya. Jadi ini sama aja. Ini cuma penjabaran dari rumus yang ini. M dikali P sama dengan T. T-nya nanti bisa dipisah lagi. T kan total transaksi. Yang mana total transaksi itu kan berasal dari berapa sih jumlah transaksinya, berapa sih harga barang-barang yang apa namanya, yang kita beli. Itu. Lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini kemudian ini adalah rumus velocitas, tapi kita menggunakan pendekatan PDB. Tadi guys, kenapa sih kita nggak pakai yang rumus kayak gini aja, M kali V sama dengan T? Karena total transaksi itu merupakan suatu hal yang sulit untuk diukur, teman-teman. Kalian bayangin aja dalam satu negara kalian disuruh menghitung berapa kali orang itu bertransaksi, kan cukup sulit. Makanya di sini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan PDB. Kan kita udah tahu misalnya PDB itu kan menunjukkan berapa kali dengan asumsi PDB itu kita menunjukkan kalau semua barang yang ada di pasar di produksi itu habis terjual, itu kan. Makanya pendekatan ini dipakai untuk mempermudah asumsi makroekonomi.
Seperti itu. Nah, di sini sama aja. Rumusnya tetap M kali V sama dengan dikali P kali T. Tapi di sini T-nya itu diganti, guys. T-nya itu diganti dengan Y. P kali T. Jadi di mana P itu adalah defibrillator. Nanti aku jelasin kenapa P itu menjadi defibrillator. Kemudian Y itu adalah kuantitas output dan P kali Y adalah nominal T. Yang paling itu deh, paling sederhana dulu. Kenapa P itu sebagai defibrillator sih? Kan kita di sini tahu ya defibrillator itu apa. Defibrillator itu kan kayak metode pengukuran inflasi yang kita cari dengan cara membandingkan PDB nominal sama PDB real. Yang mana rumusnya PDB nominal kan gini kan. P kali Y, PDB real kan gini. Coret, ketemu deh. Ini adalah GDP deflator. Makanya P di sini sebagai GDP deflator. Tuh. Kemudian Y adalah kuantitas output atau real GDP. Jadi buat memahami makro ya, GDP real itu output secara fisik, jadi barang-barang yang diproduksi. Sedangkan nominal GDP itu hasil output tersebut yang udah dikaliin sama harganya. Jadi real GDP itu kalau bisa sederhana dibilang ya barang-barang yang diproduksi itu kan menunjukkan produktivitas suatu negara tersebut. Kayak gitu. Jadi untuk yang velocity ini dulu deh, ada yang itu nggak mau tanya dulu? Ada mau tanya dulu nggak? Aman deh, Bon. Belum, Pak. Ya, belum. Oke, jadi secara umum udah paham ya rumusnya. M kali V sama dengan P kali Y, itu aku rasa pada bisa sih. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini tadi. Ini adalah persamaan kuantitas dengan menggunakan pendekatan PDB. Jadi ini udah dikasih tadi, lanjut aja. Oke. Kemudian permintaan uang dan persamaan kuantitas. Jadi subbab selanjutnya itu adalah mengenai permintaan uang dan persamaan kuantitas. Di dalam rumus tadi ini, kalau dijabarin lagi, kita cari bentuk-bentuk yang lain, itu ada yang namanya saldo uang real, atau daya beli, atau purchasing power. Ini kan money, ini kan price. Yang mana secara umum jumlah uang itu sebenarnya suatu variabel eksogen atau variabel yang asalnya dari luar, yang mana nggak bisa dengan mudah diubah, guys. Jadi di sini menyebutkan kalau ini kan perbandingan M per P kan menunjukkan purchasing power atau daya beli kita terhadap sesuatu. Misalnya M yang kita miliki itu 1.000 ya. Itu kan dalam jangka waktu dekat kita nggak akan bisa merubah hal tersebut. Sedangkan price itu semakin lama semakin meningkat. Hal itu menunjukkan purchasing power kita. Purchasing power secara real. Artinya uang 1.000 itu nggak dijabarkan secara uangku itu 1.000. Tapi aku di sini menjabarkan bahwa uangku 1.000 ini bisa untuk membeli barang. Berapa sih? Gitu. Misalnya ada harga rotinya 500. Nah, di sini jadi aku menjelaskan uangku 1.000 ini menjadi daya belinya 2 kali roti, bukan uang 1.000 itu. Itu yang dinamakan saldo uang real. Jadi secara sederhana kayak gitu ya. Uang 1.000 itu bukan benar-benar uang 1.000 loh. Uang 1.000 itu adalah 2 kalinya roti. Itu. Kemudian di sini kita membahas mengenai fungsi permintaan uang yang sederhana. D itu fungsi permintaan. Jadi jangan bingung. Ini cuma penjelasan aja, nggak ada pengaruhnya. Kemudian ini adalah K kali Y, yang mana K itu seberapa banyak uang yang dimiliki masyarakat untuk setiap rumah pendapatan. Dan K ini eksogen, artinya udah diketahui. Kalau misalnya di soal ada itu sudah diketahui. Jadi gini, misalnya kita punya uang 1.000. Misalnya K-nya 0,2, berarti jumlah uang yang ingin kita tahan adalah 0,2 kali 1.000. Kurang lebih kayak gitu. K ini konstanta ya, jadi udah diketahui. Makanya ini digadain kalau eksogen. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kan kita udah tahu kalau fungsi permintaan uang itu adalah M per P sama dengan K kali Y. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya bisa
mengkaitkan fungsi yang ini dengan fungsi yang ini, guys. Ini kan persamaan kuantitas ya, yang tadi, yang MV sama dengan P kali Y. Kemudian ini fungsi permintaan uang. Nah, hubungan dari persamaan itu adalah K per Y. Nah, itu asal-usulnya gimana sih? Yang pertama, M kali V sama dengan P kali Y, yang mana M per P sama dengan K. Wah, jelek banget, guys. P kali Y. Nanti P-nya dipindah sisi. Paham kan? Pindah sisi dari sisi ini, K-nya tetap. Terus ini kan V. Yang sisa kan tinggal V sama K kan. K kalau dipindah di sini, kan jadi seper K. Ya nggak? Yang mana M dikali seper K sama dengan P kali Y. Nah, sampai sini paham nggak? Itu aritmatika, kok aritmatika sih. Aljabar biasa. Nah, M kali seper K sama dengan V kali Y. Yang kurang variabel apa? Variabel V kan. Jadi V itu sama kayak seper K. Itu ya, teman-teman. Jadi, itu ya. Beberapa soal di buku paket itu cuma nanyain perubahan bentuk-bentuk ini. Jadi, tolong banget buat dipahami. Karena ini sebenarnya cukup sederhana. Kayak gitu. Nah, hal ini menunjukkan apa sih hubungan antara K dan seper V itu? Di sini menunjukkan bahwa ketika masyarakat menahan banyak uang relatif terhadap pendapatan, artinya kan K-nya kan besar. Ketika K-nya besar apa? V-nya kan akan kecil kan? Ini secara matematika ya. Tapi secara umum, secara di dunia nyata, coba kita bayangin kalau misalnya kalian punya uang 1.000, kemudian konstantanya ini, kalian itu pengen banget menahan uang tersebut. Karena misalnya untuk jaminan hari tua lah dan sebagainya. Otomatis kan uang yang kalian keluarkan, yang kalian transaksikan kan otomatis kecil. Tapi kan uang yang kalian transaksikan, yang kalian bayarkan untuk beli sesuatu sedikit kan otomatis uang yang berputar di masyarakat sedikit kan. Kurang lebih logikanya kayak itu. Dari sini dulu ada yang masih bingung nggak? Oke. Jadi sangat mudah ya guys. Kemudian kita balik lagi nih ke teori kuantitas uang. Jadi di sini kita akan memakai suatu asumsi baru, yang mana V itu adalah konstan dan eksogen, artinya berasal dari luar atau diketahui. Kenapa V itu diasumsikan konstan? Kalau untuk ini alasannya, sebenarnya ini merupakan hanya asumsi yang dipakai oleh para ekonom dahulu untuk memudahkan perhitungan. Karena pada dasarnya ini guys, velositas uang itu sebenarnya cukup sangat berubah, terutama di zaman sekarang ya. Ada ATM itu kan sebenarnya itu udah mengubah persepsi masyarakat mengenai uang itu sendiri. Dimana apa ya secara sederhana, pokoknya itu ada suatu asumsi ini tuh sebenarnya agak kurang, secara umum itu nggak 100% benar, tapi ini mempermudah kita untuk yang namanya mempelajari mengenai kuantitas uang. Gitu. Jadi dengan asumsi ini, maka persamaan kuantitas itu dapat ditulis kayak gini. Masih sama persis. Cuma V-nya itu dikasih bar. Bar itu artinya nggak berubah. Artinya tetap gitu. Oke. Jadi, aku jadi inget nih kenapa ini tuh sebenarnya asumsinya itu nggak terlalu tepat karena nyambung sama yang ATM tadi. Kan kalian tahu kalau misalnya ada ATM, otomatis permintaan kita pada bentuk uang kertas sama recehan itu kan pasti akan berkurang. Nah, hal itu tuh sebenarnya apa ya? Sebenarnya hal itu tuh akan menyebabkan permintaan uang itu sebenarnya semakin sedikit. Tapi kembali lagi ini kan cuma asumsi dan kita harus memahami cara berpikir para ekonomi tersebut. Itu cuma pengayaan aja sih. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana menentukan tingkat harga dengan P yang konstan, jumlah uang beredar menentukan PDB nominal. Oke. Kemudian PDB real tadi ditentukan oleh pasukan K dan capital dan labor. Ini ada di mata kuliah 3 sebelumnya. Mungkin minggu depan atau kapan kita bisa bahas ini ya, materi ini. Sebelumnya aku tadi sempat ada kelewatan itu jelasin bahwa
ada yang namanya teori dikotomi klasik, guys. Dikotomi itu apa sih? Dikotomi itu kan pembagian. Mana-mana saja variabel yang menjadi variabel real dan mana saja yang menjadi variabel nominal. Nah, apa pengaruhnya? Kalau nggak salah nih ya, aku juga masih agak lupa. Variabel-variabel real itu cuma memiliki pengaruh sama variabel-variabel yang real. Jadi variabel real itu nggak bisa mengubah atau mengaruhi variabel real. Pun juga dengan variabel nominal. Di sini kan kita tahu bahwa uang itu variabel real atau variabel nominal, guys? Ayo. Tahu nggak? Nominal. Nah, gitu. Makanya ketika jumlah uang berubah, yang berubah itu adalah P-nya, price-nya, karena mereka itu sama-sama variabel nominal. Kenapa Y? Y ini kan GDP real ya, nggak bisa berubah. Gini, misalnya suatu negara dia nyetak uang yang menambah percetakan uang, artinya mainnya ditambah. Apakah dengan percetakan uang itu variabel Y-nya itu bisa berubah? Enggak, karena kenapa? Pasokan atau modal dan labor itu enggak secara secepat itu untuk berubah. Artinya perubahan uang itu pasti akan meningkatkan harga yang ada di masyarakat. Itu. Jadi Y-nya itu tidak secara sederhana untuk diubah atau ditingkatkan. Jadi itu ya guys. Ini price-nya ini yang kemarin tadi, ini adalah GDP deflator. Jadi cuma ungkapan aja, biar kalian tahu asal-usulnya itu dari mana. Oke, bisa lanjut aja. Nah, dan ini kita akan belajar mengenai teori pertumbuhan uang. Ini adalah persamaan kuantitas dalam laju pertumbuhan uang. Ini sama persis rumusnya sama yang tadi. M dikali V sama dengan P kali Y. Tapi di sini karena delta artinya perubahan, ini jadi plus tandanya. Jadi bukan kali lagi, ini kan kali kan, perkalian. Gitu. Kemudian karena di asumsi sebelumnya kita akan mengasumsikan bahwa volatilitas atau perputaran uang itu konstan loh, artinya V-nya kan 0, artinya perubahan perputaran uang itu nggak berubah. Makanya nanti rumusnya bisa dituliskan menjadi seperti ini guys. Menjadi ini yang dihilangin. Delta M per M sama dengan delta P per P ditambah delta Y per Y. Ini ya, sama persis. Oke. Kemudian dari rumus persamaan yang ini, kita bisa ketemu rumus yang lain. Ini, oh iya, inflasi masih ingat kan? Inflasi itu kan perubahan harga. Jadi delta P yang ini tadi nih, delta P yang ini adalah inflasi atau P di sini kita nyebutnya, menunjukkan laju inflasi. Nah, sehingga dari slide sebelumnya yang ini delta M per M, jumlah perubahan uang sama dengan jumlah perubahan harga ditambah jumlah perubahan barang yang diproduksi atau PDB real. Sehingga ketika kita atur ulang nih persamaannya kita bisa dapat ini. Itu ininya pindah ke sisi kiri, ininya pindah ke sisi kanan. Salah. Tinggal ini aja pindah ke sisi kiri. Ada ini. P sama dengan delta M per M dikurangi delta Y per Y. Itu. Dari itu dulu ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Bentar guys. Oke. Jadi ini lanjutan yang tadi. Jadi pertumbuhan ekonomi normal membutuhkan jumlah tertentu dan pertumbuhan jumlah uang beredar untuk memfasilitasi perubahan transaksi. Nah, perubahan uang yang melebihi jumlah ini menyebabkan inflasi, guys. Tuh. Kemudian selanjutnya, perubahan PDB real itu tergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Dan pada materi ini kita asumsikan semuanya itu tetap. Karena itu teori kuantitas memprediksikan hubungan satu lawan satu. Satu lawan satu ini efek Fisher. Di efek Fisher itu one on one relation atau satu lawan satu antara perubahan dalam laju pertumbuhan uang dengan laju dalam inflasi. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi ya. Gitu. Oke.
Kayaknya udah jelas ini. Jadi aku lanjut aja ya. Dan ada yang namanya konfrontasi teori kuantitas dengan data. Jadi di sini kita bakal menunjukkan nih data-data negara yang mana aja sih yang memiliki pertumbuhan uang yang banyak dan inflasinya. Kita akan membuktikan apa namanya hal tersebut. Apakah negara-negara yang mencetak uang banyak itu inflasinya akan lebih tinggi? Dan kalau dilihat, ya ini adalah money supply-nya, ini adalah tingkat inflasinya. Kita lihat ada Belarusia, Turki dan sebagainya yang memiliki money supply tinggi itu inflasinya juga cukup tinggi. Seperti materi yang sudah dibilang tadi bahwa jumlah uang itu akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Gitu guys. Oke, data aja. Nah, kemudian ini materi kelewat enggak sih? Nah, kayaknya ada yang lewat. Nah, inflasi dan interest rate dulu. Oke, ini nanti. Nggak apa deh, aku sampaikan aja. Jadi di sini guys, apa sih yang menyebabkan suatu negara itu bisa terjadi inflasi? Kan kita tahu ya, sebuah negara pasti nggak bakal secara main-main, nggak bakal sembrono lah untuk mencetak uang yang terlalu banyak. Nah, kenapa hal tersebut akan meningkatkan inflasi? Nah, di sini ada yang namanya senior rates. Senior rates itu adalah uang belanja yang lebih besar tanpa menaikkan pajak atau menjual obligasi. Jadi di suatu kondisi itu negara itu emang benar-benar udah mentok guys. Mereka nggak bisa dapat pendapatan, misalnya nggak bisa jual obligasi lagi, misalnya utangnya udah terlalu banyak, atau nggak bisa untuk menaikkan pajak, misalnya rate pajaknya udah terlalu tinggi. Nah, yang biasanya dilakukan adalah mencetak uang. Jadi pemerintah melalui bank sentralnya itu pemerintah biasanya menyuruh bank sentral untuk mencetak uang. Digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk membiayai suatu proyek guys. Kayak apa ya? Kayak yang di itu loh. Money heist itu, di mana mereka nyuri uang di bank. Kalau nggak salah ada tokohnya bilang, kita nggak nyuri uang masyarakat. Ya emang benar secara harfiah mereka nggak nyuri uang masyarakat. Tapi yang mereka curi adalah nilai dari uang itu sendiri. Jadi ketika uang itu terlalu banyak, nilai uang itu pasti akan turun. Kalau kalian masih ingat, di PE dulu, ada yang namanya ini, yang sebelah sini itu nilai uang, yang sebelah sini tingkat harga, yang di sini adalah jumlah uang yang dicetak oleh BI. Jadi semakin banyak jumlah uang yang dicetak, itu nilainya akan semakin turun dan tingkat harganya semakin tinggi. Ini bacanya dibalik ya guys. Ini dari sini, ini dari bawah. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, hal itu namanya apa sih? Nilai uang yang semakin turun itu namanya apa? Namanya inflation tax. Artinya penyetakan uang yang menaikkan penerimaan uang itu menyebabkan inflasi. Nah, inflasi seperti pajak pada orang-orang yang menaruh uang. Jadi gini, pajak inflasi itu apa sih? Pajak inflasi itu kayak biaya yang kita tanggung akibat kita itu memegang uang. Karena jumlah uang itu semakin banyak, otomatis terjadi inflasi di situ. Terjadi inflasi yang kita tanggung pada jumlah uang yang kita pegang. Kayak gitu. Nah, ketika misalnya terjadi inflasi, kan harganya naik, otomatis nilai real dari uang kita tadi, nilai real dari misalnya nilai real 10.000 adalah 2 potong roti. Nah, nilai real dari 2 potong roti itu semakin berkurang guys. Karena apa? Karena jumlah uangnya itu naik, inflasi naik, dan harganya itu semakin naik. Gitu. Jadi inflation tax itu seperti itu ya. Nah, ini adalah sub bahasan materi selanjutnya. Sebelum kita ganti, ada yang mau tanya dulu nggak? Halo guys. Aku aman. Gimana? How are you? Oke, aman ya berarti. Kayaknya masih lama. Satu jam. Oke, langsung aja. Dan di sini kita bahas mengenai inflasi dan suku bunga. Ini suku bunga nominal itu I.
Yang mana? Apa ini? Oke, Pak. Suku bunga nominal itu I, kemudian suku bunga real itu R. Persamaannya kayak gini ya. R sama suku bunga kebalik gak sih? Oh, benar-benar. Atau bisa juga kita tulis I sama dengan R ditambah T. Jadi suku bunga nominal ini kebalik ya. Misalnya. Suku bunga nominal itu suku bunga yang udah disesuaikan sama inflasi. Artinya udah ditambah sama inflasi. P kita di inflasi. Gitu. Oke, lanjut aja. Nah, ini kita bisa paham. Kita bisa kaitkan dengan apa yang dinamakan dengan teori efek Fisher atau teori one on one. Artinya peningkatan 1%, kalau misalnya ya kita hubungkan dengan teori kuantitas uang tadi, peningkatan satu jumlah M, jumlah kuantitas uang, itu akan menyebabkan kenaikan 1% inflasi. Yang mana kenaikan 1% inflasi tadi akan meningkatkan 1% bunga nominal. Bunga nominal tadi iya. Tuh. Jadi yang ini itu 1% kenaikan jumlah uang menyebabkan 1% inflasi itu berasal dari teori kuantitas uang. Iya. Ini teori kuantitas uang. Sedangkan 1% kenaikan 1% inflasi menaikkan 1% suku bunga nominal itu adalah yang dinamakan efek Fisher. Jadi misalnya nanti ada di soal nih pertanyaan mengenai hal tersebut, tinggal dijawab aja. Misalnya inflasi naik sebesar P%, berapa peningkatan suku bunga nominal? Tinggal jawab aja P%. Terus kalian jelasin bahwa hal tersebut dijelaskan oleh yang namanya efek Fisher. Artinya kenaikan 1% inflasi itu menyebabkan 1% suku bunga nominal. Gitu. Oke. Ya, ini kuliah yang ketiga kemarin. Saving sama dengan investasi, kemudian menentukan R, suku bunga real. Ini bisa di-refer di materi ke yang kemarin ya. Karena itu peningkatan dari peningkatan dari inflasi akan menyebabkan peningkatan yang sama-sama dengan I. Udah aku jelasin ya, inflasi dan I. Hubungan one for one ini disebut Fisher effect atau efek Fisher. Oke. Jadi itu efek Fisher. Ini kita bisa lihat inflasi yang kurang lebih itu akan berbanding lurus dengan suku bunga nominal karena efek Fisher tadi, guys. Ini juga grafik-grafiknya. Nah, ini. Misalkan V-nya itu konstan, kemudian M-nya bertumbuh 5% per tahun, Y-nya bertumbuh 2% per tahun, dan suku bunga real itu adalah 4. Cari I. I-nya tadi, rumusnya apa? I kan adalah P ditambah dengan R. Dan P-nya tadi bisa kita cari dari ini. Perubahan M sama perubahan Y. Masih ingat kan rumus yang tadi? Delta M per M, kemudian dikurangi dengan Y per Y. Bentar ya. Oke, sorry. Baru. Kemudian delta Y per Y. Bisa dijawab ya berarti I-nya berapa? Ternyata 4, M-nya 5%, kemudian Y-nya 2%. Tinggal di itu aja. Ya. Oke. Jadi ini itu hasilnya udah persen ya guys. Jadi kalau misalnya ini disebut itu udah persen ya udah langsung dimasukin gini aja. Nggak usah bingung. Perubahan ini kan rumus persentase kan ya. Rumus perubahan dibagi M kayak gini kan hasilnya persentase. Kecuali nanti kalau di soal itu nggak disebutin persentasenya, nanti harus hitung dulu, nanti dimasukin dulu hitungannya.
Oke, yang B, jika the Fed itu Federal Reserve banknya, bank sentralnya US. Jika the Fed menaikkan laju pertumbuhan uang sekitar 2%, cari delta I atau perubahan dari suku bunga nominal. Ingat tadi efek Fisher. Oke, perubahan pertumbuhan uang sebesar 1%. Bentar guys. Sorry. Tamu tadi. Jika The Fed menaikkan laju pertumbuhan uang sekitar 2% per tahun, cari delta I. Ini juga cukup sederhana. Sama kayak tadi, 1% peningkatan uang akan menyebabkan 1% peningkatan inflasi, yang mana akan menyebabkan 1% kenaikan suku bunga nominal. Jadi cukup dijawab aja persen. Alasannya apa? Karena ada efek Fisher. Ya, sama-sama 2. Kemudian misal laju pertumbuhan Y turun menjadi 1% tahun, apa yang terjadi dengan inflasinya? Kemudian apa yang harus dilakukan The Fed jika ingin menahan inflasinya itu menjadi konstan? Jika The Fed tidak melakukan apapun, delta P-nya juga sama dengan 1. Kembali lagi, ini namanya efek Fisher. Oke. Jadi itu nggak jauh-jauh dari efek Fisher ya guys. Sebelumnya ada yang mau tanya nggak? Masih bisa ngikutin. Oke. Oke. Oke, jadi di sini kan tadi kita udah belajar mengenai yang namanya suku bunga. Nah, di sini sebenarnya suku bunga itu terbagi menjadi 2. Ada suku bunga ini aktual dan ekspektasi dari suku bunga. Kan misalnya terjadi inflasi itu kan yang kita pakai itu kan sebenarnya ekspektasi dari inflasi itu sendiri kan guys. Untuk melakukan suatu perhitungan di masa depan, apakah kita bisa langsung memastikan bahwa inflasi itu akan terjadi secara aktual, secara fix akan terjadi kayak gitu kan nggak bisa. Makanya di sini yang kita pakai itu sebenarnya adalah inflasi expectation yang nanti kayak gini. Ini sebenarnya nggak ngaruh ke perhitungan yang gimana-gimana sih, cuma untuk kasih tahu aja bahwa sebenarnya inflasi yang kita pakai itu expected inflation, artinya bukan inflasi yang benar-benarnya terjadi. Itu kan nggak mungkin nih, misalnya bank mau netapin suku bunga nominal pakai inflasi yang aktual kan enggak. Ini aktual kan artinya udah terjadi. Kan bank itu kan lihatnya ke depan, pasti pakai inflasi yang ekspektasi. Gitu. Ini namanya suku bunga ex ante, adalah suku bunga real yang diharapkan masyarakat pada waktu membeli obligasi atau meminjam uang. Kemudian ada suku bunga ex post, ada suku bunga yang real yang benar-benar telah terrealisasi post kemarin. Oke, lanjut. Mengenai permintaan uang dan suku bunga nominal. Bentar ya. Sekarang kita akan bahas mengenai teori permintaan uang. Dalam teori kuantitas uang, permintaan atas saldo uang real atau real money balance. Real money balance tadi yang tadi ya.
M per P itu tergantungnya hanya pada pendapatan real atau Y. Nah, penentu permintaan yang lain adalah suku bunga I atau ini adalah suku bunga nominal. Nah, karena kenapa? Di dalam memegang uang nih, ada yang namanya biaya pengorbanan atau opportunity cost. Nah, opportunity cost di sini adalah ketika kita memegang uang, instead of kita menyimpannya di bank atau dalam bentuk aset lain, itu ada biaya opportunity-nya. Kalau misalnya kita megang uang di tangan biasa nih, kan uang tersebut nilainya kan nggak akan bertumbuh. Sedangkan kalau misalnya kita simpan di bank atau di obligasi atau aset lain deh, itu kan pasti otomatis uang itu akan bertumbuh sesuai dengan besarnya sebesar apa, sebesar I sendiri. Makanya biaya pengorbanan atau opportunity cost sendiri adalah biaya yang kita dapetin karena kita memilih untuk menyimpan uang daripada menyimpan uang tersebut di bank atau di aset lain yang nilainya bisa bertumbuh. Kurang lebih kayak gitu. Karena itu permintaan uang tergantung pada suku bunga dan itu berhubungan negatif. Semakin tinggi suku bunga artinya menyebabkan banyak orang getol untuk menyimpan uangnya di bank. Ketika banyak orang menyimpan uangnya di bank, otomatis permintaan uang di masyarakat itu sedikit karena orang-orang lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank. Oke. Ini ada fungsi permintaan uang. Itu ada M per P, ini yang tadi ya, M per P itu. Keseimbangan uang real sama dengan L kali I. Kemudian ini permintaan uang itu secara negatif pada I, kayak tadi, itu suku bunga nominal, adalah biaya nominalnya. Kemudian secara positif pada Y, jelaskan ya. Semakin besar pendapatan kita, semakin besar kebutuhan kita, otomatis kebutuhan kita akan uang itu semakin banyak. Dan L di sini menunjukkan bahwa fungsi permintaan uang itu adalah aset yang paling liquid, artinya aset yang paling mudah dipakai, liquid gitu. Paling mudah digunakan lah, nggak harus kalau misalnya asetnya berupa rumah, tanah dan sebagainya kan harus diliquidkan dulu. Yang mana diliquidkan itu dijadiin apa yang dijadiin uang. Makanya uang itu disebutkan aset yang paling liquid. Kayak gitu. Oke, bisa lanjut ya. Oh iya, kalau ngomongnya kecepatan, bilang aja guys. Oke. Oke. Kemudian ini fungsi permintaan uang lagi, tapi ini dijabarin I-nya. Jadi ini ya, materi makro itu rumus umumnya sebenarnya beberapa, cuma banyak kayak penurunan rumus sama penjabaran rumus yang disebabkan oleh banyak asumsi yang dipakai tadi. Jadi agak banyak. Ini ya, I tadi adalah nil rate nominal, suku bunga nominal. Yang mana suku bunga nominal tadi apa kalau masuk R ditambah dengan inflasi. Yang mana inflasi yang dipakai adalah expected inflation-nya, bukan inflasi real. Ini sama aja, mau di sini sama aja. Tuh, nah, apabila masyarakat memutuskan untuk memegang uang atau obligasi, mereka tidak akan mengetahui akan menjadi berapa laju inflasi tersebut. Karena itu suku bunga nominal yang relevan untuk permintaan adalah ini. Itu kan expected inflation, bukan inflasi yang sudah terjadi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah saldo keseimbangan uang real. Kemudian ini adalah permintaan uang real. Oke. Ini sebenarnya cuma turunan rumus yang sama kok, guys. Cuma M kali V sama dengan P kali Y doang. Cuma dijabarin aja. Nah, ini penjelasannya. Variabel bagaimana ditentukan dan bagaimana variabel-variabel ini ditentukan dalam jangka panjang. Yang pertama itu adalah M atau jumlah uang. Ini merupakan variabel eksogen. Eksogen itu artinya dari luar. Dari luar. Artinya biasanya di dalam suatu persoalan itu sudah diketahui dulu. Dan di sini diatur oleh The Fed atau Bank Sentral. Artinya jumlah uang yang beredar itu yang mengatur ya kita di Fed sama Bank Sentral. Kalau Indonesia ya BI. Kemudian R itu suku bunga real untuk menyesuaikan, untuk memastikan bahwa saving itu sama dengan investasi. Ini materinya ada di pertemuan 3. Kenapa saving itu sama dengan investasi? Nanti mungkin bisa belajar.
agar nggak terlalu melebar. Ini aku keep sampai sini aja, buat saving itu harus disesuaikan agar investasi. Kemudian selanjutnya adalah Y. Y adalah PDB real, yang mana ini disebabkan oleh ini fungsi produksi tadi, capital sama labor. Kemudian yang terakhir ada P atau price, untuk menyesuaikan, untuk memastikan bahwa persamaan ini seimbang, guys. Jadi dalam fungsi ini, di fungsi ini, misalnya, biasanya salah satu bentuk fungsinya ya, ambil dari buku aja. Y per akar 5I. Anggaplah gini. Kalian itu ya udah paham ya caranya gimana. Tinggal ini pindah sini, dan ini pindah sini. Agar bentuknya menjadi apa? Bentuknya agar menjadi ini, M kali V sama dengan C kali G. Nah, nanti hubungannya apa sih sama yang bakal aku bahas? Di sini fungsi P itu adalah untuk memastikan bahwa persamaan ini bakal seimbang. Jadi yang bisa berubah-ubah itu cuma P-nya. Seperti yang aku kasih tahu tadi bahwa variabel-variabel nominal itu cuma bisa mengubah yang nominal, yang real juga cuma bisa mengubah yang real. Nah, lebih kayak gitu. Nah, ini udah dijelasin di sini. Bagaimana P merespon terhadap perubahan M atau perubahan jumlah uang yang berbeda. Untuk nilai tertentu dari suku bunga real, PDB real, dan expected inflation, perubahan dari jumlah uang menyebabkan harga berubah dengan persentase yang sama, seperti dalam teori kuantitas uang. Masih ingat ya teori kuantitas uang itu apa? Artinya 1% kuantitas uang itu akan menyebabkan peningkatan 1% inflasi. Kemudian jika disambungkan dengan persamaan Fisher, 1% inflasi tadi akan menyebabkan peningkatan 1% suku bunga nominal. Ya, nih. Dalam jangka waktu yang panjang, itu masyarakat tidak secara konsisten di atas atau di bawah untuk memperkirakan inflasi. Sehingga expected inflation itu hanya merupakan sebuah inflasi yang rata-rata terjadi. Kan inflasi kan nggak bisa terjadi secara konstan ya. Namun dalam jangka pendek, expected inflation bisa berubah apabila masyarakat memperoleh informasi baru. Contohnya, Federal Reserve mengumumkan akan menambah jumlah uang pada tahun depan. Otomatis masyarakat kan berpikir bahwa price-nya kan tahun depan itu akan tambah tinggi. Kenapa? Jumlah uang itu akan berpengaruh pada jumlah barang. Oke, itu hal yang kita sepakati dulu ya. Sehingga expected inflation-nya dari masyarakat itu meningkat. Oke, ini teori kuantitas uang. Kemudian ini mempengaruhi price yang sekarang, walaupun M-nya belum berubah. Ini hubungannya sama kayak sentimen masyarakat. Gitu guys. Kemudian bagaimana harga tadi merespon terhadap perubahan expected inflation. Untuk menentukan nilai tertentu dari R, Y, dan M, expected inflation itu berbanding lurus dengan suku bunga nominal, seperti yang udah dijelaskan dalam Fisher effect yang udah berulang kali aku ulang-ulangin ya, bahwa 1% peningkatan inflasi itu akan meningkatkan 1% suku bunga nominal. Kemudian ini berbanding terbalik pada keseimbangan uang real. Kenapa berbanding terbalik? Keseimbangan uang real itu kan M-nya pasti selalu tetap, dan ketika inflasi naik, price-nya akan bertambah. Yang mana jika nantinya sebelumnya 1.000, anggaplah 1.000 per 500, sekarang menjadi 1.000 per 1.000. Yang mana price-nya naik dari 500 jadi 1.000. Jadi secara sederhana jelasinnya, inflasi naik sekitar, misalnya inflasi naik yang ekstrim, naik 100%. Price-nya roti sebelumnya 500, sekarang menjadi 1.000. Artinya
daya beli dari uang itu, 1.000 uang itu ada yang dulunya adalah 2 potong roti, sekarang menjadi 1 potong roti. Itu yang menjelaskan bagaimana peningkatan inflasi itu menurunkan keseimbangan real atau daya beli real dari suatu wastु. Kemudian ini sangat jelas ketika kalau misalnya expected inflation naik, price-nya itu naik, yang menyebabkan MP turun, ini ya, sudah dijelasin tadi. MP-nya turun karena P-nya naik, guys. M-nya itu tetap, soalnya ini variabel eksogen. Oke, dari sini dulu ada yang mau tanya nggak? Udah paham kan? Atau aku muter-muter jelasinnya? Halo? Mantap, Bon. Si Padron. Wih, ini udah jam 5 katanya. Fireku udah jadi kuning. Nah, ini yang menyebabkan diskusi. Mau dijawab nggak? Kenapa inflasi itu buruk? Ayo, siapa yang mau jawab? Gak usah, Ding. Ya mau jawab nggak apa, Ding? Ngomong aja nggak apa. Barangkali buat tes mental kalau diajar dosen. Oke. Karena apa ya, inflasi itu ya emang inflasi itu buruk, tapi sesuai yang kita pahami bahwa suatu hal di dunia itu nggak ada yang sepenuhnya baik dan sepenuhnya buruk. Hal yang sepenuhnya buruk kalau dalam Islam itu cuma berserikat dengan setan, guys. Jadi semua hal itu pasti ada baik dan buruknya, tinggal seberapa besar proporsi kebaikan dan keburukan tersebut. Gitu kalau katanya Igam, anak pondok soalnya. Igam. Nih, sekarang kita akan bahas mengenai kenapa sih inflasi itu buruk. Karena ada beberapa hal yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, ini akan kita bahas pada materi ini, habis ini. Oke, ini ada beberapa mispersepsi atau persepsi yang agak yang ada di masyarakat. Yang pertama, inflasi itu menurunkan upah real. Mispersepsi umum, inflasi itu menurunkan upah real. Upah real itu ini ya guys, pokoknya kalau yang ada kata-kata real itu kalau tinggal kayak hubungin sama yang namanya barang aja deh. Misalnya daya beli real ya, uang tersebut bisa ditukar pakai apa aja. Kalau upah real ya berarti upah itu bisa dibeli untuk apa aja. Itu aja ya cara sederhananya. Ini benar hanya dalam jangka pendek apabila upah nominal ditetapkan dalam kontrak. Kemudian dijelaskan bahwa dalam jangka panjang, upah real itu ditentukan oleh penawaran tenaga kerja dan marginal product of labor atau MPL, bukan tingkat harga atau laju inflasi, guys. Jadi ini sebenarnya adalah mispersepsi yang menunjukkan kalau inflasi itu pasti akan menurunkan upah real. Dan nanti kenyataannya akan dijawab di slide sini. Oh iya, ini udah jam segini. Kalau misalnya ada yang buka, ada yang di WIT atau kita buka dulu aja. Jangan ngejar dunia terus. Ini ya, teman-teman. Ini nggak dijelasin ya yang itu. Oh, nggak dijelasin ternyata kenapa upah ini. Sebenarnya gini guys, kenapa hal mispersepsi ini salah? Sebenarnya ini ya, pendapatan nominal itu pasti akan meningkat. Kalau kalian tahu, pendapatan nominal misalnya nih kayak yang sederhana aja deh, UMR sama UMK itu kan pasti disesuaikan dengan, di satu sisi disesuaikan sama inflasi dan disesuaikan dengan upah layak, artinya berapa sih biaya untuk hidup layak di suatu daerah, itu pasti disesuaikan sama inflasi. Yang mana kalau kita perhatiin nih, upah nominal itu pasti akan selalu meningkat. Ini akan nyambung ke bahasan kita yang terakhir kalau nggak salah, ada ya inflasi itu punya dampak positif loh ternyata, instead of masih punya banyak negatif. Itu. Kemudian di sini ada beberapa pandangan klasik mengenai atau pandangan orang awam mengenai inflasi, bahwa perubahan tingkat harga hanya merupakan perubahan dalam unit pengukuran.
Tuh. Jadi inflasi itu sebenarnya cuma perubahan dari unit-unit pengukuran aja, karena harganya semakin naik, yaitu merubah unit-unit pengukurannya. Unit pengukuran itu hubungannya sama fungsi uang ya, yang ada 3, kalau nggak salah. Kemudian ini, dengan demikian, kenapa inflasi menjadi masalah sosial? Nah, ini biaya sosial dari inflasi itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada yang sesuai harapan, artinya ya emang kalau inflasi itu memang akan menjadikan seperti itu, pun ada biaya inflasi yang beda dari harapan masyarakat, bahwa loh, kok inflasi bisa menyebabkan hal yang kayak ini. Harusnya sesuatu hal yang tidak diharapkan. Yang masyarakat bahkan cenderung nggak habis pikir, kenapa sih inflasi bisa terjadi? Itu yang pertama. Oh ya, ini untuk materi mengenai rumus sama itu kan udah selesai ya. Kalau misalnya dia mau tanya, boleh tanya dulu. Kalau nggak juga nggak apa-apa deh. Ada mau tanya dulu nggak? Oke. Jangan tidur, guys. Guys. Jangan tidur kok, guys. Guys. Cek chat, Cok. Kalem, bos. Sis. Aman ya, teman-teman? Ini siapa lagi? Enggak sih? Belum terproses di otak. Aku siapa? Iya, aku siapa? Aku siapa namanya? Kimchi kan si Omang. Kok tahu? Padahal aku sengaja main. Oh, si. Nama anjing kan, Meng, itu, Meng. Atau anjing. Oh ya bener juga. Adanya Komang. Aku kan subscribe YouTube-nya Komang. Oh iya, kalian jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih. Ya. Gas aja. Semangat. Otak aku juga masih panas. Semangat. Mau disemangatin orang se-Indonesia kalau lagi males ya tetap males, Bal. Laper. Oke, kita lanjut ya dari biaya dari inflasi sendiri. Ada yang namanya Shulater cost. Shulater itu sepatu adalah biaya-biaya dan gangguan yang mengurangi saldo uang untuk menghindari pajak inflasi. Pajak inflasi itu tadi ya, biaya yang ditanggung oleh kita nih pemegang uang ketika pemerintah itu melakukan centering. Centering itu nyetak uang. Gitu. Jika inflasi meningkat, suku bunga nominal meningkat, masyarakat mengurangi saldo uang real. Ini udah dijelasin tadi juga bahwa peningkatan inflasi meningkatkan suku bunga nominal. Ini Fisher effect, kemudian mengurangi real money balance. Real money balance yang MRP tadi yang sudah aku jelasin berulang-ulang. Kenapa real money balance berkurang? Karena price-nya itu naik. Yang pasti kalau price-nya naik, nilainya ini itu pasti akan berkurang hasilnya. Tuh. Oke. Nah, ini intinya ini. Kenapa ada Shulater cost? Jadi belanja bulanan yang sama, namun jumlah uang rata-rata yang dipegang lebih rendah, berarti perjalanan yang lebih sering ke bank untuk menarik sejumlah kecil bank. Ini nggak jelas ya penjelasannya. Kurang jelas. Maaf, Pak. Di sini, kenapa sih ada Shulater cost atau biaya sol sepatu? Karena gini guys, ketika terjadi inflasi, kan money balance-nya kita atau daya belinya kita itu kan akan turun karena price-nya naik. Otomatis nih, secara logika ya, kita bakal sering-sering ke bank dong buat ambil uang. Dari yang sebelumnya kita belanja mingguan misalnya butuh uang $1.000, banyak banget. Sekarang jadi lebih banyak karena untuk menyeimbangkan daya beli kita. Nah, biaya kita bolak-balik ke bank itu namanya Shulater cost. Itu merupakan istilah karena semakin sering kita ke bank, sok sepatu kita itu akan semakin terkikis. Tuh, itu istilah aja. Tuh guys. Dan selanjutnya ada menu cost. Menu cost itu biaya-biaya yang terjadi karena perubahan harga. Jadi ini hubungannya semakin tinggi inflasi, semakin banyak perusahaan yang mengubah harga dan menimbulkan biaya tersebut. Kenapa ini menu cost itu bisa menjadi suatu hal yang biaya yang dikeluarkan?
sekarang bayangin kalau misalnya di suatu negara itu setiap hari terjadi inflasi 1% aja deh. Itu apa yang terjadi sama suatu perusahaan? Otomatis perusahaan-perusahaan terutama restoran ya, kalau mereka pengen survive kan otomatis harus menyesuaikan harganya sama inflasi. Yang terjadi apa? Mereka tiap hari tuh ganti buku menu. Otomatis itu kan juga merupakan biaya yang harus dikeluarkan. Makanya di sini dalam salah satu biaya sosial expected inflation itu adalah menu cost. Karena perusahaan-perusahaan, terutama restoran nih, atau yang bergerak di bidang atau semuanya lah, itu harus mengubah biaya menunya. Gitu. Ini contohnya menciptakan menu baru dan pengiriman katalog. Kemudian selanjutnya distorsi harga relatif. Ini adalah contoh biaya inflasi yang ketiga. Artinya perusahaan yang menghadapi biaya menu jarang berubahnya. Contohnya, perusahaan mengeluarkan katalog baru setiap Januari. Namun, karena tingkat harga umum meningkat sepanjang tahun, harga relatif perusahaan akan turun. Perusahaan yang berbeda mengubah harga pada waktu yang berbeda yang menyebabkan distorsi harga relatif, menyebabkan inefisiensi ekonomi mikro dan alokasi budaya. Ini penjelasannya, ini kan kalau di logika ya, perusahaan itu kan nggak bakal selalu sering untuk mengubah harga dari menu-menu sendiri. Yang paling mungkin kan mungkin setiap tahun bisa lah diubah harganya. Karena itu karena perusahaan tadi yang pertama, asumsi pertama itu perusahaan itu nggak mungkin untuk mengubah harganya setiap hari. Karena hal tersebut yang pertama mahal dan menyebabkan yang kedua customer view. Namun di satu sisi, karena terjadi inflasi yang semakin tinggi, kan semakin besar variabilitas dari harga. Variabilitas itu perbedaan harga-harga. Jadi harganya itu semakin banyak banget berubahnya. Jadi di satu sisi menunya itu kita nggak berubah harganya, tapi di satu sisi inflasi naik, otomatis kan gap-nya itu banyak kan. Itu namanya distorsi harga relatif. Secara umum itu. Sekarang contoh lagi nih, misalnya perusahaan mengeluarkan katalog baru setiap Januari. Ini udah kalian tadi deh. Ya, gitu guys, kurang lebih. Itu sih. Kemudian yang keempat ada perlakuan pajak yang tidak adil atau ketidakadilan pajak. Ini karena beberapa pajak itu tidak disesuaikan dengan inflasi, guys. Seperti contohnya pajak keuntungan modal. Di sini contohnya itu dalam jual beli saham. Misalnya kita membeli saham senilai 10.000. Kemudian pada Desember 31 Desember, Ali itu jual saham 11.000. Sehingga keuntungannya berapa? 1.000. Ini kan 10%. Namun nih, ternyata keuntungan dari penjualan saham itu sebenarnya pada saat dia mendapatkan keuntungan saham pada tahun tersebut itu sebenarnya juga terjadi inflasi. Artinya apa? Di satu sisi kita mendapat keuntungan atas peningkatan saham nilai penjualan saham tersebut, tapi di satu sisi juga terjadi inflasi. Otomatis kalau hal tersebut kan kita untung nggak? Kan nggak untung kan? Kita nggak dapat untung. Malah atas pendapatan ini 1.000 kita malah dikenain pajak. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa dalam beberapa aturan perlakuan pajak itu tidak adil guys, karena tidak memperhitungkan biaya inflasi, sehingga inflasi tadi istilahnya mendistorsi besarnya pajak yang dibuatkan. Harusnya gimana ya? Harusnya pajak itu harus disesuaikan dengan inflasi. Kalau misalnya inflasi itu besarnya sama keuntungan, ya pajak dibebankan, tapi mungkin bisa dinolkan. Mana itu. Ada biaya inflasi yang kelima, lalu adalah gangguan umum. Inflasi itu mempersulit perbandingan nilai nominal dari periode waktu berbeda. Ini karena gini, yang pertama, ketika terjadi inflasi, uang itu kan sebenarnya bisa menjadi alat ukur ya. Alat ukur di sini misalnya, di sini kita kan memahami kalau baju itu, anggaplah baju itu 200.000, celana itu anggaplah 100.000. Jadi kita udah punya patokan gitu. Misalnya harganya di pasaran cuma 1-2 tuh ya. Ya baju itu ya 200.000, ya celana itu 100.000. Ketika terjadi inflasi, otomatis kan perbandingan nilai itu kan pasti akan berbeda. Akan terjadi perubahan nilai ukur di situ. Kemudian
Yang kedua itu adalah akan mempersulit perencanaan keuangan jangka panjang. Hal ini kenapa? Tingkat hari ini itu berhubungan karena tingkat harga yang berubah, otomatis kita itu dalam merencanakan keuangan itu akan lebih sulit. Misal, satu keputusan penting saat dalam seluruh rumah tangga ya, pendapatannya itu berubah, kemudian inflasi yang menyebabkan harganya itu juga berubah. Otomatis kan dalam kita merencanakan keuangan jangka panjang itu akan banyak plan-plan yang berbeda karena ada banyak kemungkinan inflasi, harganya pasti akan berubah. Otomatis rencana kita juga harus banyak, yang mana itu akan mempersulit perencanaan keuangan. Itu. Jadi untuk expected inflation cost ada yang mau tanya dulu nggak? Di sini udah 17, 12. 25 menit lagi buka. Gak apa-apa. Biar mengendap dulu. Gak dulu, sokap. Ada passion guys. Halo mas. Mataram is blue. Bentar ya. Bentar guys. Ini slide dari, aku lupa dapat dari mana. Kalau nggak salah dari itu, drive-nya cutting. Nanti aku share aja. Yang bersih tapi. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada biaya inflasi yang tidak diharapkan. Artinya ya, emang benar sih inflasi itu menyebabkan suatu hal yang negatif, tapi ada hal yang masih bisa ditolerir. Nah, ini yang kurang ditolerir dengan expected inflation. Contohnya kayak gini. Ini tuh hubungannya sama ini guys. Apa ya, lupa aku. Oh ini. Di sini kan kita tahu bahwa inflasi itu ada yang namanya expected inflation dan inflasi yang secara aktual terjadi. Maka beberapa keuntungan itu bisa terjadi karena terjadi perubahan ini. Terjadi karena perubahan expected inflation dan inflasi secara aktual. Jadi perbedaan antara inflasi yang secara aktual dengan inflasi yang diharapkan itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi beberapa pihak dan menguntungkan dari beberapa pihak. Contohnya, jika misalnya inflasi yang aktual terjadi itu lebih besar dari inflasi yang diekspektasikan, ini menyebabkan maka daya beli ditransfer dari pemberi pinjaman ke peminjam. Ini penjelasannya itu ya. Penjelasannya agak kurang jelas. Jadi ini aja secara umum nih. Misalnya aku sebagai seorang debitur dan kreditur ya. Ini chatnya rame. Nggak fokus, Pak. Sorry guys. Ini contohnya nih, aku sebagai seorang debitur, sebagai orang yang meminjamkan uang. Di sini aku sudah netapin bahwa
inflasi yang kemungkinan besar akan terjadi itu adalah 2%. Kemudian inflasi suku bunga realnya itu adalah 6%. Kalau sebagai debitur kan jumlah keuntungan yang aku dapat itu 6% atau suku bunga yang udah di kontrak itu dikurangi dengan inflasi kan guys. Iya nggak? Iya dong. Jadi keuntunganku yang aku ekspektasi ini adalah 2%. Tapi gimana jika ternyata inflasi yang nyata terjadi setelah kita setahun berjalan, itu ternyata inflasi yang udah terjadi itu jadi 3%. Otomatis apa? Keuntunganku jadi lebih kecil. Itulah salah satu unexpected cost of inflation. Jadi karena karena inflasi itu sering-sering berubah, yang mana menyebabkan expected inflation itu berubah, keuntunganku dalam meminjamkan uang itu bisa berubah. Ini juga sama, cuma tinggal dibalik aja. Next ya. Kemudian ini, apabila inflasi tinggi akan lebih bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Actual inflation ternyata lebih sering berbeda dari expected inflation. Jelas. Dan perbedaannya cenderung lebih besar. Jelas. Meski tidak secara sistematis positif atau negatif. Jadi retribusi kekayaan tadi yang ini. Yang terjadi karena adanya perubahan ini. Jadi kadang yang untung debiturnya, kadang yang untung krediturnya. Itu ya, maksud retribusi kekayaan itu kayak gitu. Hal ini menyebabkan ketidakpastian, membuat orang yang menghindari risiko menjadi lebih buruk. Oke. Nah, di sini ada bahasan selanjutnya. Seperti yang aku bilang bahwa semua hal di muka bumi itu memiliki sisi positif dan negatif kecuali bekerja sama dengan setan. Nah, di sini ada satu sisi yaitu keuntungan inflasi. Seperti yang udah aku singgung di awal bahwa upah nominal di sini dalam upah nominal itu berarti karena ada kata nominal berarti dalam bentuk uangnya guys. Itu jarang turun. Bahkan ketika upah real itu sebenarnya turun, itu sebenarnya upah nominal itu selalu naik. Bisa dilihat UMR biasanya loh ya, nggak tahu fixnya gimana. UMR itu biasanya tetap atau bisa naik, gaji-gaji itu biasanya naik secara nominal. Bahkan ketika upah realnya turun, itu menyebabkan apa? Menyebabkan pasar tenaga kerja itu lebih kompetitif guys. Kan ya kita tahu sendiri lah, kalau misalnya gaji itu atau upah itu selalu naik, otomatis kan banyak orang yang ingin masuk ke situ. Semakin banyak orang yang ingin masuk dalam suatu kerjaan, hal tersebut menyebabkan lebih kompetitifnya pasar tenaga kerja. Itu. Nih, ini adalah kuncinya. Hal itu menyebabkan inflasi yang moderat itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, pas memperbaiki fungsi pasar tenaga kerja. Fungsi tenaga kerja yang mana? Yang itu pasar tenaga kerja lebih kompetitif. Gitu. Oke, kemudian ini bahasan terakhir ya. Ya kan? Ya, bahasan terakhir itu adalah hyperinflation atau inflasi yang terlalu tinggi. Hyperinflation itu adalah inflasi yang terjadi lebih dari 50% dalam sebulan. Semua biaya inflasi moderat yang dijelaskan di atas menjadi lebih besar dari biaya inflasi. Jadi sebenarnya inflasi cuma hyper gede lah. Itu sehingga hal ini menyebabkan apa? Uang tidak berfungsi sebagai penyimpangan nilai dan alat tukar. Kemudian masyarakat mungkin melakukan transaksi dengan barter. Gitu ya guys. Jadi ketika terjadi hyperinflasi, contohnya aku lupa negaranya. Yang mana dia itu kalau misalnya membeli sesuatu, uangnya itu ditimbang guys. Jadi uangnya itu nggak dilihat negara apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh, Zimbabwe. Oke, terima kasih Allah. Gitu. Menyebabkan mungkin melakukan transaksi dengan barter. Transaksi barter ini sering terjadi di dunia zaman dulu. Dan yang mana barter itu memiliki kelemahannya apa? Barter itu membutuhkan konsen sih.
keinginan dari kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus mau dulu buat barter, baru barter itu bisa terjadi. Contohnya kalau di penjelasan dosen itu biasanya pada saat Perang Dunia atau bahkan dulu rokok menjadi alat tukar. Oh ya, yang rokok jadi alat tukar itu sejarahnya kalau nggak salah ya, buat intermezzo aja. Kalau nggak salah dulu itu dulu di camp perang dunia 2, camp perang Nazi kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ya, itu kan dalam camp perang itu kan Red Cross atau Palang Merah itu biasanya menyuplai barang-barang, ada makanan, baju, pakaian, coklat, keju, dan sebagainya, termasuk rokok. Nah, itu kan menyebabkan beberapa orang yang banyak orang melakukan barter. Kan pemberian barang-barang dari Red Cross itu kan nggak memperhatikan tidak memperhatikan preferensi dari setiap orang. Nih aku butuh bajunya segini, makanya segini kan enggak. Makanya banyak barang-barang itu dilakukan barter agar dia bisa memenuhi utilitas. Utilitas itu kepuasan dari setiap orang. Jadi bentar ada yang tanya guys. Jadi setiap ada kata real pasti apa upah real, karya upah nominal, apa tadi definisinya. Yang berhubungan sama real itu biasanya berhubungan sama produksi yang dikeluarkan. Upah real itu adalah upah real itu secara sederhana seberapa besar kemampuan upah itu untuk membeli sesuatu. Seperti tadi daya beli real itu kan uang 1.000, kalau ditukar itu berapa dapat roti, kalau upah real ya upah itu bisa dapat berapa roti, secara sederhana gitu ya. Kalau yang nominal itu secara umum adalah jumlah ya uang itu tadi nominal. Upah 1 juta yaitu upah nominal yang 1 juta. Sedangkan upah real itu hubungannya sama daya beli dari upah itu sendiri. Itu ya. Oh ya, lanjut tadi yang itu. Lanjut yang di camp perang itu pada akhirnya rokok menjadi alat tukar. Bahkan orang-orang yang tidak merokok saat itu sangat senang jika dikasih rokok karena itu sudah menjadi mata uang di camp perang nanti saat itu. Oke, yang adzan mungkin bisa buka dulu. Di punya aku masih 4 lagi. Mungkin bakal bahas beberapa slide lagi. Ini ada hyperinflasi disebabkan oleh pertumbuhan uang yang beredar yang berlebihan. Ini ya, hyperinflation itu disebabkan biasanya oleh centering yang dilakukan karena pemerintah itu nyetak uangnya asal-asalan. Ya, selamat buka ya. Yang mau buka, yang mau live, kok ini udah selesai sebenarnya. Oke. Itu hyperinflasi itu. Ini kenapa pemerintah menyebabkan hyperinflation? Karena pemerintah itu nggak bisa meningkatkan pendapatannya dari segi pajak atau nggak bisa mengkat pengeluarannya, makanya pemerintah itu mencetak uang untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Oke, selamat berbuka puasa, Oma. Gini, oke, ini udah sih. Nah, ini dikotomi klasik udah aku jelasin tadi ya. Ada variabel real sama variabel nominal. Variabel real itu kuantitas output yang diproduksi, seperti yang udah aku bilang bahwa real itu hubungannya sama output. Nominal itu rupiah, uangnya sendiri. Gitu. Sehingga upah real adalah output yang dihasilkan per jam kerja. Ini ya, upah real itu output ya, output yang dihasilkan per jam kerja ya. Kemudian upah nominal itu rupiah per jam kerja. Secara sederhana nominal itu uangnya, kalau real itu outputnya. Bisa dihubung-hubungin aja. Kemudian ada dikotomi klasik, bahwa variabel nominal tidak mempengaruhi variabel real. Kemudian ada teori netralitas uang, bahwa perubahan jumlah uang tidak mempengaruhi variabel real. Ini netralitas uang, karena jumlah uang berapapun yang disuntikan ke pasar itu nggak akan mengubah kemampuan dari perusahaan-perusahaan untuk memproduksi sesuatu. Karena kenapa? Kemampuan perusahaan untuk memproduksi sesuatu yang berasal dari modal sama tenaga kerjanya mereka. Tapi saat uang itu dikeluarkan. Jadi mungkin itu dulu guys, berhubung di sini juga 6 menit, 10 menit lagi maghrib. Mau buka dulu. Kurang lebih buat minggu kelima itu dulu. Mungkin minggu depan bakal bahas minggu ke-6. Untuk sekarang kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Ada yang mau tanya?
variabel nominal tadi M sama P kan? Yes, money sama prices itu variabel nominal. Nah, ada yang mau tanya lagi? Itu kalau nggak salah di buku paket itu ada latihan soal yang intinya itu cuma muter-muterin rumus yang MV sama dengan P kali Y, guys. Bisa lah kayak yang contohnya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kayak Elang atau Hawari ada mau tanya? Hema, Jessica, Fania. Miau-miau ini Nike, ada banyak Nik baru bukber kan Nik. Iqbal, Din, yuk ini siapa? Nggak tahu. Aiman, ada mau tanya dulu nggak? Sebelum aku tutup nih. Takjilnya Aman sih, Gampang. sorry. Aman sih Bon. Lagi proses aja tadi otaknya cuman ya. Jadi makanya tadi ke WC dulu. Oke, Pak. Oke, jadi kurang lebih nggak ada yang mau tanya dulu ya? Oke, kalau Mungkin nggak. ntar PC kayaknya. Bon. Wah, boleh kalau PC mah. Oke, teman-teman, jadi berhubung nggak ada yang mau tanya, terus di sini juga kebetulan udah mau buka sekitar 6 menit lagi. Jadi aku izin tutup dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Semoga bermanfaat. Semoga besok ujiannya bisa. Karena kemarin aku dapat isu dari temanku yang bilang kalau kemungkinan besar UTS-nya PPIMK untuk makro. Jadi tolong banget untuk dipahami benar-benar ya teorinya, terutama teorinya sama penerapannya di dunia nyata. Biar besok pas ujian nggak riweh. Jadi segitu dulu dari aku. Terima kasih buat teman-teman. Selamat berbuka. Dan selamat selamat menyambut Idul Fitri 1422 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Ambon. So happy banget. Bilang makasih. Makasih. Thank you. Salam, Wes. Andin jangan dipaksa.